Alkitab teman-teman maupun notes teman-teman. Kemudian aku mengajak teman-teman juga untuk mempersiapkan hati dan pikiran untuk kita boleh dapat bersungguh-sungguh mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Dan aku mengharapkan teman-teman juga untuk mute mikrofon teman-teman ketika ibadah dimulai. Dan aku menghimbau bagi teman-teman, mengajak teman-teman, bagi teman-teman yang bisa untuk boleh sama-sama kita on kamera, supaya kita bisa melihat wajah satu sama lain dan boleh berkenalan mungkin, gitu. Dan aku mengajak teman-teman juga untuk teman-teman boleh mengajak AKK, PKK, TKK, PHDT teman-teman untuk hadir dalam ibadah PJ Visip Via pada hari ini. Dan nanti akan ada sesi tanya jawab dan ada 3 cara di dalam bertanya. Pertama melalui private chat dengan pembicara, yaitu Bang Roy. Terus yang kedua, boleh langsung open mic dan langsung bertanya. Dan yang ketiga yaitu melalui kolom komentar publik di Zoom. Jadi teman-teman boleh pakai salah satu dari ketiga cara tersebut. Lalu nanti yang terakhir kita ada sesi foto di sesi yang akhirnya. Oke teman-teman, karena jam sudah menunjukkan pukul 12:11, kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, aku mengajak teman-teman untuk mengambil waktu teduh. Mari kita bersatu di dalam doa, mengucap syukur ya Bapa buat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada setiap kami pada hari ini. Kami mengucap syukur kami sebagai anak-anak-Mu boleh hadir pada hari ini untuk bersekutu bersama, untuk boleh sama-sama belajar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat persekutuan yang Tuhan boleh berikan kepada kami, yaitu PO Visip Via, yang sampai bisa berlangsung pada hari ini, yang mempertumbuhkan setiap kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, agar kiranya pada hari ini kami boleh belajar apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap kami, dan kami boleh diteguhkan kembali ya Tuhan, di tengah segala kekhawatiran kami ya Tuhan. Agar kiranya hidup kami boleh terus-menerus mengandalkan Engkau ya Tuhan, di dalam segala aspek kehidupan kami, dan terus-menerus bergantung terhadap Engkau. Tuhan yang boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami rindu Allah Roh Kudus yang boleh hadir di segala tempat, dimanapun kami berada, agar kiranya ibadah ini boleh dapat mempermuliakan Engkau saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Apa kabar teman-teman? Bagaimana teman-teman PJJ-nya? Bagaimana apa yang teman-teman rasakan selama kurang lebih 6 bulan kita seperti ini? Maksudnya 6 bulan kita merasakan kuliah jarak jauh, persekutuan jarak jauh, terus gereja jarak jauh gitu kan. Dan sebenarnya kerasa nggak sih teman-teman selama kita di masa-masa pandemi ini tuh kita sering banget merasakan yang namanya overthinking. Kita sering banget memikirkan, ada waktu-waktu di mana kita itu memikirkan kayak, aduh gimana nih masa depan aku, atau kayak aduh gimana nih ntar skripsi aku, atau gimana nih ntar aku kerja di mana, atau gimana nih mata kuliah gitu kan, mata kuliah aku, atau mungkin yang maba, aduh gimana nih nanti aku nggak punya teman, ini kan baru pertama kali aku kuliah, terus aku kuliah online lagi, aku nggak kenal siapa-siapa gitu-gitu kan. Pernah nggak sih ketakutan dan kekhawatiran teman-teman itu meliputi diri teman-teman sehingga teman-teman tuh merasa seperti, aduh Tuhan tuh nggak beserta lah sama aku, aduh Tuhan tuh nggak bersama-sama dengan aku lah, gitu. Tapi pada hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan Yesus bilang apa di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Aku mengajak teman-teman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama bernyanyi lagu Be Still for the Presence of the Lord. Be still for the presence of the Lord, the Holy One is here. Come bow
is shining all around. He burns with holy fire, with splendor he is crowned. How awesome is the sight, our radiant King of light. Be still, for the glory of the Lord is shining all around. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. He comes to cleanse and heal, to minister His grace. No work too hard for Him. In faith receive from Him. Be still, for the power of the Lord is moving in this place. Kepada Bang Roy dipersilahkan. Baik, teman-teman. Shalom, selamat siang semuanya. Ya. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari kita persiapkan hati, mari kita berdoa. Bapa, kami memohon pertolongan-Mu, biarlah kiranya Engkau yang menjadikan hati kami menjadi tanah yang subur, di mana firman Tuhan yang akan kami pelajari boleh bertumbuh, berakar, serta berbuah di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami penuh dengan keterbatasan dan juga kekurangan, oleh karena itu biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk boleh belajar, dan kami berdoa untuk tiap perangkat yang kami gunakan, dan juga untuk koneksi internet di tempat kami masing-masing, biarlah Tuhan juga yang memberkati agar boleh berfungsi dengan baik, sehingga boleh mendukung kami di dalam ibadah kali ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kau juga yang terlebih dahulu menyucikan, menguduskan hati dan pikiran kami, agar kami boleh layak datang kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sebelum mulai khotbahnya, ini waktunya berapa menit? Di surat pembicaranya nggak dikasih tahu. Sorry, aku lupa nanya kemarin. 30. Berapa? 30, terus 10 nanti tanya jawab. Oke. Jadi 40. Thank you. Oke, jadi 40 ya. Nah, ya, hari ini temanya yaitu Be Still My Soul, God is in Control. Teman-teman mungkin dalam beberapa hari terakhir ini ya, ada kecemasan, ada kekhawatiran, ada banyak hal yang mungkin membuat kita kayak, bener nggak sih ini bagian dari rencana Tuhan? Bener nggak sih kalau Tuhan itu baik, dan juga bener nggak sih kalau hidupku itu ada di dalam tangan Tuhan, seperti itu. Ada banyak orang-orang yang bertanya, dan tidak sedikit yang mengalami depresi ya, stres gitu. Saya juga dalam beberapa ya waktu kemarin itu sempat juga ada dalam masa-masa, aduh gimana ya nanti kehidupanku ke depannya. Karena sebelumnya kan kalau pelayanan itu pergi-pergi, bukan jalan-jalan sih, tapi ada banyak perjalanan-perjalanan pelayanan yang kulalui, tapi tiba-tiba dikurung di rumah doang, nggak bisa kemana-mana gitu. Dan itu membuat banyak sekali pertanyaan, dan mungkin tidak hanya teman-teman, aku juga, dan mungkin orang-orang lain juga yang kita lihat secara rohani, mungkin mereka sudah sangat bertumbuh ya, mereka juga mungkin bertanya-tanya dalam kehidupan mereka. Dan
hari ini kita akan belajar tema ini untuk bagaimana kita tetap tenang dan yakin bahwa Tuhan mengontrol dan juga mengendalikan kehidupan kita. Boleh next slide? Nah, satu pertanyaan yang aku sampaikan tadi, sampai manakah kita dapat bergantung kepada Tuhan? Apakah Dia adalah sosok yang sungguh dapat kita andalkan, baik pada saat kesukaran maupun bahagia? Ketika terjadi hal-hal yang seperti ini kan tadi ya, benar nggak sih kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Atau jangan-jangan sebenarnya ini apa ya, kayak lagi bercanda atau gimana gitu? Atau jangan-jangan Tuhan itu nggak bisa dipercayai, dan itu membuat kita mungkin semakin bingung. Nah, sebagai pengantarnya, lanjut dan Tuhan adalah pencipta alam semesta yang rindu agar kita mengenal Dia. Tidak seperti kita, Tuhan tahu apa yang akan terjadi besok, minggu depan, tahun depan, dan dekade berikutnya. Dia berkata, akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan pada mulanya hal yang kemudian. Yesaya 46 ayat 9. Jadi Tuhan tahu segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, dan Dia tahu apa yang terjadi di dunia ini karena Dia adalah Allah yang menciptakan. Nah, yang kedua di situ, Dia tahu apa yang akan terjadi di dunia, dan yang lebih penting lagi, Dia tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita, dan Dia ada untuk kita. Di situ Dia ada untukmu ya. Dia memberitahu kita bahwa Dia bisa menjadi tempat perlindungan dan kekuatan, pertolongan yang selalu ada dalam masa-masa sulit. Nah, kalau kita membaca di Yeremia 29 ayat 11, di situ dikatakan ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, dan ketika mereka ada di Babel itu, Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia, ya namanya di pembuangan pasti situasinya nggak enak ya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pergi-pergi, nggak bisa shopping-shopping, nggak, pasti di pembuangan itu mereka dijajah seperti itu, mereka dijadikan tahanan atau tawanan lah, dan itu kondisinya sangat-sangat tidak baik. Nah, di Yeremia 29 ayat 11, di situ Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kalau kita melihat secara logika manusia mungkin sulit untuk mempercayai, gimana sih Tuhan bilang Dia punya rancangan yang baik dalam hidup bangsa Israel. Terus kenapa diizinkan ke pembuangan gitu? Mungkin logika kita sebagai manusia seperti itu ya. Katanya punya rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, tapi kok diizinkan menjadi orang buangan ke Babel gitu? Gimana sih Tuhan kayak seolah-olah nggak konsisten seperti itu ya? Nah, kalau kita melihat secara utuh pekerjaan Tuhan, kita pada akhirnya akan bisa memahami hal tersebut. Tapi kalau kita melihat hanya sepotong-sepotong saja, pasti kita akan berkata seperti tadi. Gimana ceritanya Tuhan bilang Tuhan punya rancangan damai sejahtera, sedangkan aku mengalami kesulitan. Misalnya kayak seperti ini juga. Pandemi ada di mana-mana, ekonomi menurun. Mungkin ada yang orang tuanya kehilangan pekerjaan, ataupun ada anggota keluarganya yang mengalami terkena penyakit juga ya, dan mungkin juga ada yang anggota keluarganya dia kehilangan anggota keluarganya karena pandemi ini gitu. Terus bagaimana dong kita bisa tetap percaya bahwa Tuhan itu punya rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita. Agak susah memang secara logika manusia untuk memahami hal ini. Tapi ketika kita uh, tahu dan bisa memahami gambaran besar, gambaran utuh yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita, maka pada akhirnya kita akan ngerti, oh ini ternyata apa yang Tuhan inginkan, seperti itu. Next slide. Nah,
itu tidak berarti bahwa mereka yang mengenal Tuhan akan terhindar dari masa-masa sulit. Ketika perang atau penyakit yang mematikan menyebabkan penderitaan dan kematian terjadi, mereka yang mengenal Tuhan juga mengalami penderitaan itu. Sama seperti tadi yang aku bilang ya, ketika pandemi ini, yang mengalaminya nggak cuma orang yang nggak kenal Tuhan kan, tapi kita juga orang-orang yang mengenal Tuhan mengalaminya juga, bahkan terdampak juga oleh karena pandemi ini. Dan juga mungkin kalau kita lihat penganiayaan di tempat yang lain, justru anak-anak Tuhan itu banyak mengalami penganiayaan, apalagi penganiayaan karena kepercayaan mereka kepada Tuhan, seperti itu. Nah, ketika Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita, bukan berarti kita sebagai orang percaya tidak mengalami masa-masa sulit. Justru masa-masa sulit itu juga kita alami. Sama seperti Tuhan menciptakan matahari untuk orang yang bukan percaya juga, ya masa-masa sulit itu juga ada untuk orang-orang yang percaya. Kan matahari nggak cuma hanya untuk kita kan yang percaya Tuhan Yesus, tapi orang-orang yang nggak percaya Tuhan Yesus juga merasakan manfaat matahari gitu. Tuhan menciptakan itu semua untuk semua manusia gitu. Nah, kalau begitu sebagai orang percaya, apa yang kita lakukan? Apa yang bisa menolong kita untuk benar-benar meyakini bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kalau tadi masa-masa sulit itu ada dialami oleh semua orang. Nah, kita sebagai orang percaya, apa yang bisa kita lakukan dan apa yang bisa menolong kita untuk tetap mempercayai Tuhan. Sebelum kita masuk ke bagiannya, aku punya satu cerita yang mungkin ini bisa menolong teman-teman ya, memahami gambaran utuh dari rancangan Tuhan yang aku bilang tadi. Ketika SMP, aku nggak lulus UN, jadi dari ujian nasional, teman-teman semua mengikuti ujian nasional ya. Jadi aku juga dulu mengikuti ujian nasional, dan ketika aku kelas 3 dan ikut ujian nasional, ternyata aku satu-satunya dari sekolahku yang tidak lulus UN. Jadi teman-teman bayangkan betapa malunya karena I'm the only one. Dan dulu ketika SD, SMP itu aku dalam tanda kutip punya prestasi yang membanggakan lah gitu. Dari SD itu selalu juara, bahkan aku siswa teladan ke kabupaten. Jadi usia ya. Tapi ketika SMP kelas 3 itu akhirnya Tuhan mengizinkan aku nggak lulus ujian nasional. Jadi bayangin aku itu sampai sekarang nggak punya ijazah SMP, ijazahku itu ijazah paket B, ijazah penyetaraan, sama kayak Bu Susi, mantan Menteri Perikanan kita, ya kurang lebih sama lah seperti itu. Pada saat itu aku nggak benar-benar nanya gitu ya ke Tuhan, Tuhan kenapa sih Tuhan mengizinkan aku nggak lulus SMP dan aku satu-satunya yang nggak lulus. Kalau aku bodoh mungkin aku bisa terima lah ya. Tapi nggak lulusnya itu sampai sekarang aku nggak tahu karena apa gitu. Karena nilaiku semuanya bagus, tapi ya dinyatakan nggak lulus gitu. Dan namanya juga masih SMP, dan orang tua juga bukan orang tua yang mampu, dan mereka juga bukan orang yang sekolah tinggi-tinggi, sehingga bagaimana memperjuangkan untuk kelulusannya itu bisa diperjuangkan lah gitu. Itu nggak bisa gitu. Karena ya terbatas juga secara ekonomi, secara yang lain-lain juga sangat terbatas. Dan aku bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan aku seperti ini? Dan yang namanya SMP malu gimana, dan diomongin satu kampung ya. Satu kampung bilang, oh ini ya karena sombong, karena begini. Banyaklah biasanya omongan orang-orang di lingkungan sekitar gitu. Tapi akhirnya ya aku berpikirnya dulu simple, aku harus tetap sekolah meskipun pada saat itu cita-citanya udah tinggi ya. Kalau teman-teman yang dari Medan itu atau dari Sumatera Utara mungkin tahu SMA Matauli. Nah, dulu aku ketika SMP itu pengen SMA-nya itu di SMA Matauli di Sibolga, dan itu salah satu SMA yang bagus di sana. Jadi cita-citanya itu udah tinggi banget lah gitu. Ternyata karena nggak lulus SMP, akhirnya harus menurunkan standar. Karena nggak mungkin lagi dong di sekolah di negeri, di swasta pun nggak mungkin kalau itu swasta yang bagus gitu. Jadi aku akhirnya sekolah di SMA yang ya so-so lah gitu, bukan SMA yang terkenal. Dan jika cerita akhirnya aku SMA, dan akhirnya
setelah lulus SMA, puji Tuhan aku bisa diterima di sosiologi di UI gitu. Nah, akhirnya setelah aku di UI, akhirnya aku baru paham gitu. Oh, ternyata ada rencana Tuhan di balik mengizinkan aku tidak lulus SMP dulu gitu. Yang pertama, satu hal yang paling kurasakan adalah Tuhan akhirnya menghancurkan kesombonganku. Karena dari dulu orangnya berprestasi kan. Jadi kayak kalau aku itu kalau ngelihat temanku yang agak-agak lelet gitu ya, aku itu emosi gitu. Ini ngapain sih kok lelet banget sih, ngerjain ini aja nggak bisa gitu. Kemudian yang kedua, Tuhan akhirnya memakaiku untuk menolong orang-orang yang mungkin juga mengalami kegagalan. Jadi aku akhirnya bisa bercerita kepada mereka bagaimana aku Tuhan izinkan gagal, tapi dalam kegagalanku itu bukan berarti masa depanku itu langsung hilang gitu. Bukan berarti ketika aku nggak lulus SMP, aku hanya SMA di SMA yang biasa-biasa saja, sangat biasa saja, bukan berarti aku nggak bisa kuliah di tempat yang bagus gitu. Kalau kita bilang UI itu bagus ya, bukan berarti aku nggak bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang lain. Enggak, itu nggak benar gitu. Tapi karena rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera dan Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi itu sebenarnya kalau kita lihat dari gambaran utuh rancangan Tuhan itu akan menolong kita akhirnya bisa memahami, oh ini ternyata maksud Tuhan. Jadi tadi ya, gagal itu penderitaan ataupun masalah atau apapun itu bukan berarti itu akhir dari segala-galanya. Bukan, itu mungkin hanya satu bagian puzzle dari gambar utuh yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, tadi aku katakan, itu mungkin baru satu bagian dari puzzle yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Dan kita perlu untuk memahami tiap-tiap bagian itu untuk melihat bahwa rancangan Tuhan itu adalah benar-benar rancangan damai sejahtera, rencana yang terindah dalam kehidupan kita. Kalau enggak, kita pasti akan putus asa, kita pasti akan berpikir, oh inilah akhir dari kehidupanku. Ya udah inilah, aku sampai di sini aja lah gitu. Tapi sebenarnya itu pemikiran yang salah ya. Lanjut. Yang pertama, dalam masalah yang sedang kita hadapi, bagaimana kita bisa tetap melihat bahwa rancangan Tuhan ataupun rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik, kita harus paham bahwa Allah berdaulat dalam segala situasi yang sedang kita alami. Kedaulatan Tuhan itu tidak dipengaruhi oleh apa yang sedang kita rasakan. Misalnya sekarang ketika ada pandemi, itu bukan berarti Allah tidak berdaulat gitu. Allah berdaulat karena dia adalah Allah yang berdaulat, dan itu kedaulatan Allah itu tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang terjadi dalam diri kita. Sama seperti kebaikan Tuhan, dia tetap adalah Allah yang baik, sekalipun mungkin hal-hal yang menyulitkan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena ya dialah Allah, dan dia adalah yang berdaulat, dan kedaulatannya itu tidak dipengaruhi oleh apapun. Di situ di Yesaya 43 ayat 11 dikatakan, aku sendirilah Tuhan, selain aku tak ada yang menyelamatkan. Kemudian di Yesaya 44 ayat 2 dikatakan, akulah Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong engkau. Jangan takut, engkaulah hambaku dan umat pilihanku yang kukasihi. Jadi Allah itu berdaulat. Kalau teman-teman lihat di bagian firman Tuhan yang lain juga, dia adalah Allah yang berdaulat, dan kedaulatannya itu tidak dipengaruhi oleh apapun yang terjadi di dalam dunia. Nah, itu yang pertama. Kita harus memahami itu, dan ketika kita memahami bahwa Allah berdaulat, kita akan bisa melihat kejadian-kejadian selanjutnya itu dengan benar. Karena kalau tidak, ya pasti nanti kita akan, oh, kalau kita lagi senang, kita bilang Tuhan baik. Tapi kalau kita nggak senang, kita bilang Tuhan jahat. Gitu. Seolah-olah Tuhan itu pelin-pelannya. Tapi sebenarnya yang pelin-pelan itu bukan Tuhan, tapi kita yang pelin-pelan. Gitu. Kemudian, bagian yang kedua adalah, boleh dilanjut dan, Tuhan peduli dan memelihara hidup kita. Di Matius 26, Matius 6 ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?
Dan Matius 10 ayat 29 sampai 31 berkata, "Bukankah burung pipit dijual dua ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit." Ya, kebenaran yang kedua adalah Tuhan peduli dan memelihara kehidupan kita. Ada banyak firman Tuhan, ayat-ayat firman Tuhan yang lain juga yang menolong kita sebenarnya untuk bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita membaca dari Perjanjian Lama sampai dengan Perjanjian Baru, salah satu bagian yang bisa kita pahami adalah bagaimana Tuhan menuntun dan juga memelihara umat pilihannya. Jadi sebenarnya ketika Tuhan mengizinkan bangsa Israel pergi ke Mesir, mengizinkan, bukan bangsa Israel ya, mengizinkan dulu Yakub ya dengan Yusuf dulu. Yusuf dia ke Mesir terlebih dahulu, kemudian saudara-saudaranya pergi ke Mesir, kemudian mereka menjadi suatu bangsa yang besar di Mesir, dan akhirnya Tuhan memanggil mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Di tanah Kanaan mereka bertambah banyak lagi, dan dari tanah Kanaan mereka akhirnya punya raja, segala macamnya, sampai akhirnya mereka ke pembuangan. Kita bisa paham sebenarnya bagaimana Tuhan memelihara umat pilihannya. Jadi bayangkan dari Abraham ya, pertama kali Tuhan memilih Abraham, Abraham punya anak, terus dia punya anak lagi. Janji Tuhan itu digenapi gitu, tergenapi, dan kita bisa melihat itu dari perjalanan-perjalanan dan juga kisah hidup orang-orang yang ada di Alkitab gitu. Tadi bagaimana Tuhan mengizinkan Yusuf terlebih dahulu, meskipun caranya ataupun kisahnya mungkin nggak enak ya. Yusuf itu dijual, kemudian dia jadi tahanan, sampai akhirnya dia jadi Perdana Menteri, dan akhirnya dia menjadi orang terpandang di sana, dan dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya gitu. Kalau kita hanya melihat Yusuf dibuang, kita mungkin akan melihat mengatakan Tuhan itu jahat gitu. Tapi kalau kita melihat secara utuh bagaimana Tuhan akhirnya menyelamatkan bangsa Israel, ya belum bangsa Israel, menyelamatkan Yakub dan juga keturunannya lewat Yusuf yang dia izinkan terlebih dahulu ke Mesir, kita kan bisa berkata, oh ternyata ini rencana Tuhan. Inilah yang dimaksud sebagai rencana Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera dan rencana Tuhan yang terbaik. Jadi penting, sekali lagi penting untuk melihat rencana Tuhan itu secara utuh. Nah, meskipun sekarang kita belum melihat, tapi yakinlah bahwa ada maksud dan tujuan yang Tuhan izinkan di balik setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian, lanjut dan, nah, tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh Tuhan. Dia lebih besar daripada semua masalah yang menimpa kita. Dan kita tidak dibiarkan menghadapi masalah tersebut sendirian. Jadi Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Mungkin aku nggak tahu ya apa masalah atau pergumulan yang teman-teman hadapi saat ini, tapi yakinlah bahwa Tuhan ada bersamamu di dalam masalahmu itu. Sama seperti Daud di Mazmur, dia mengatakan, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut karena tanganmu yang menolong aku, gadamu dan tongkatku lah yang menghibur aku gitu. Jadi Daud bisa berkata dalam lembah kekelaman yang dia hadapi, sekalipun Tuhan ada di sana gitu. Jadi tadi orang percaya itu bukan berarti bebas dari masalah, tapi orang percaya itu pun akan menghadapi masalah, namun yang membedakan dengan orang yang bukan percaya adalah ketika orang percaya menghadapi masalah, Tuhan ada di sana. Tuhan ada bersama-sama dengan kita menghadapi masalah tersebut, sehingga kita bisa melewati masalah yang sedang kita hadapi. Nah, ketika kita memahami hal ini, kita akan bisa melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal buruk di dalam kehidupan kita, sekalipun mungkin hal buruk terjadi di sekeliling kita. Selanjutnya, yang ketiga, ada kekuatan dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Mazmur 46 ayat 2-4 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah,
sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya, luar biasa ya Paulus mengisahkan apa yang dia alami, tapi sekalipun dia mengalami banyak penganiayaan, banyak mengalami penolakan, di situ dikatakan sekalipun kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Nah, apa yang memampukan Paulus bisa berkata seperti itu? Ya, hanya damai sejahtera dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada dia. Jadi di dalam apapun yang kita alami, ingat bahwa Tuhan menyediakan damai sejahtera dan Tuhan menyediakan kekuatan kepada kita. Tuhan bisa menjadi tempat perlindungan, tempat kita untuk mencari kekuatan. Kalau teman-teman baca di Yesaya 49 kalau nggak salah ya, aku lupa. Tuhan memberikan kekuatan baru, memberikan semangat baru kepada orang yang menantikan Dia, seperti itu. Nah, kita bisa melewati setiap pergumulan yang kita hadapi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu memberikan kekuatan dan Tuhan itu menjadi tempat perlindungan bagi kita. Tapi kalau kita berpikirnya tadi ya, ini adalah akhir dari segala-galanya, udahlah aku nggak usah lagi melanjutkan hidup misalnya, dan udahlah Tuhan itu memang jahat atau apa segala macam gitu, kita langsung menyimpulkan seperti itu, ya susah untuk kita bisa maju terus ya di dalam menjalani kehidupan kita. Dan Yohanes 14 ayat 27 itu, sekali lagi aku ingatkan, Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan ini adalah hal yang tidak dimiliki oleh orang percaya. Bagaimana di dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita beroleh damai sejahtera. Jadi, boleh lanjut, Dan? Kenyataan memberitahu kita bahwa kita akan mengalami masalah-masalah dalam kehidupan. Bagaimanapun, jika kita menjalaninya dalam pengenalan akan Tuhan, kita dapat meresponi masalah itu dengan cara pandang yang berbeda dan dengan kekuatan yang bukan dari diri kita. Ada kedamaian dan kekuatan yang diberikan oleh kehadiran Tuhan. Ada lagu ya, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Jadi badai kehidupan itu pasti akan kita hadapi. Namun penyertaan Tuhan itu sempurna dan rancangan Tuhan itu sempurna gitu, meskipun di tengah badai. Ya, lagu ini mungkin akan sangat mengharukannya kalau dinyanyikan ketika masa-masa sulit terjadi dalam kehidupan kita. Tapi benar-benar yang memampukan kita untuk bisa melewati masalah, melewati pergumulan, ya hanya tadi kekuatan dan juga penyertaan yang sempurna dari Tuhan. Hanya itu saja gitu, nggak ada yang lain. Dan walaupun hanya itu saja, kedengarannya sangat simpel gitu, tapi itu sangat-sangat bermakna, sangat-sangat sangat-sangat signifikan lah gitu. Dan itu sangat ampuh. Bulan Oktober, tepat 1 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Lion Air yang dulu jatuh di Karawang itu tahun berapa sih? 2018 atau 2019? Aku lupa 18 atau 19, tapi teman-teman mungkin ada yang tahu kalau saudara kita dulu salah satu mahasiswa FISIP jadi korban jatuhnya Lion Air yang tenggelam di Karawang kan, dan dia kakakku, adik kelompok kecilku, dan ketika dia puji Tuhan akhirnya dia ditemukan meskipun sudah tidak bernyawa lagi, dan akhirnya dikuburkan di dalam akhirnya aku datang ke pemakamannya bersama dengan teman-teman yang lain dari PO FISIP. Kemudian di situ ada momen yang sangat mengharukan ketika keluarganya itu nyanyi gitu. Nyanyi yang tadi. Siapa sih yang tetap bisa kuat ketika anaknya meninggal, dan meninggalnya juga tidak dengan cara yang
baik ya, maksudnya tenggelam beberapa hari baru didapatkan dan mungkin ya sudah macam-macam lah terjadi, tapi keluarganya itu benar-benar sangat memberkatiku lah dulu gitu, bagaimana mereka tetap tegar, tetap bilang bahwa Tuhan itu baik, rancangan Tuhan itu indah di dalam kehidupan mereka, sekalipun ini mayat anaknya di depannya gitu, dan udah siap untuk dikuburkan. Dan itu aku sangat diberkati dan sangat terharu ketika momen mamanya dan juga papanya itu nyanyi di acara pemakamannya itu gitu. Itulah ada damai sejahtera dan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang percaya, sekalipun hal sulit, hal yang sangat menyedihkan sekalipun, hal yang sangat pokoknya sangat-sangat, itulah anaknya meninggal gitu kan, tapi dia tetap bisa bilang Tuhan itu baik dan dia tetap memuji Tuhan. Jadi ada kedamaian dan ada kekuatan yang diberikan oleh kehadiran Tuhan. Kalau kita yakin Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita, ada damai sejahtera, dan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lanjut, yang keempat. Ya. Yang keempat adalah Allah tidak pernah meninggalkan kita dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Ibrani 13 ayat 5b berkata, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian Roma 8 ayat 38-39, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Baik pandemi yang terjadi saat ini pun, baik apapun yang lain, bencana alam atau apapun itu, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan itu juga yang menjadi pegangan kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari rencana dan juga rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan tidak pernah gagal, rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Kalau kita melihat tadi ya, alur dari bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel ya, umat pilihannya, sekalipun orang Israel itu tidak setia, kalau kita baca di kitab Tawarik dan juga kitab Raja-Raja itu, banyak dikisahkan raja-raja Israel itu tidak setia kan, mereka menyembah berhala, kemudian macam-macam segala hal-hal yang mereka lakukan, berpaling dari Tuhan. Tapi itu tidak akhirnya membatalkan kesetiaan Tuhan dan juga penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Benar, ada masa-masanya Tuhan mengizinkan mereka diperangi, dijajah oleh bangsa lain ya, untuk memurnikan mereka gitu, untuk melihat menyadarkan mereka bahwa ada Tuhan, ada Allah yang harus mereka takuti, harus mereka sembah. Nah, kalau teman-teman baca di kitab Tawarik dan juga kitab Raja-Raja itu dan kitab Nabi-Nabi yang terdahulu itu, seringkali Tuhan itu mengatakan dia akan menyuruh bangsa A untuk menyerang bangsa Israel, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan gitu. Kemudian di kisah yang lain juga disebutkan lagi, kamu akan mengalami seperti ini, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Karena pada masa itu, seringkali bangsa Israel itu tergoda untuk menyembah Allah lain gitu, sehingga mereka melupakan Tuhan. Dan tadi, kesusahan-kesusahan itu seringkali Tuhan pakai juga untuk mengingatkan kita bahwa ini loh Tuhan yang benar, dan harus Dia saja yang kita sembah dan kita andalkan di dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh berpaling kepada hal-hal yang lain. Jadi itu Tuhan pakai untuk menyadarkan kita. Nah, di sini Allah tidak pernah meninggalkan kita dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya. Apapun tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sekalipun itu ketidaksetiaan kita sendiri gitu. Sekalipun kita tidak setia, dibilang Allah itu tetap setia kan. Ya kita mungkin seringkali ya menyakiti hati Tuhan, tapi Allah tetap mengasihi kita dan merindukan kita untuk kembali padanya. Dan ya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu menjadi penghiburan buat kita bahwa Tuhan setia dan juga Tuhan
tetap ada bersama-sama dengan kita. Lanjut Dan. Ya. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitarmu, Tuhan selalu ada untukmu. Walaupun orang-orang tidak mengikuti jalan Tuhan, Tuhan mampu mengatasi keadaan yang menakutkan. Jika saudara adalah milik Tuhan, saudara bisa berpegang pada janji yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, ini juga menjadi salah satu firman Tuhan yang menolong kita untuk tetap berpengharapan, tetap percaya kepada Tuhan bahwa di balik semua hal yang kita lalui, meskipun kita belum bisa mengerti secara utuh, tapi yakinlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun itu mungkin hal-hal yang tidak mengenakan kita. Sama seperti bangsa Israel ketika Tuhan mengizinkan mereka harus dijajah oleh bangsa lain. Ya. Tadi di Yeremia 29 itu ya, mereka dalam posisi terjajah gitu, teraniaya. Tuhan mengatakan bahwa rancanganku adalah rancangan terbaik. Ya, karena tujuan Tuhan untuk memurnikan bangsa Israel sehingga Tuhan sampai mengizinkan mereka dijajah oleh bangsa lain. Jadi ingat bahwa kita bisa berpegang kepada janji Tuhan dan juga rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, terakhir, lanjut Dan, apa yang harus kita lakukan kalau begitu? Ketika kita tahu bahwa tadi ada banyak hal-hal yang sudah dibukakan, yang kita lakukan saat ini, di tengah-tengah pandemi saat ini, tadi kekhawatiran-kekhawatiran mungkin, keraguan-raguan akan janji dan juga rancangan Tuhan dan juga rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Lanjut. Yang pertama, fokus pada Tuhan. Ya, karena hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa melepaskan kita dan hanya Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan damai sejahtera dan juga kekuatan yang kita butuhkan untuk menghadapi permasalahan dan juga pergumulan yang kita hadapi. Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Fokus kepada Tuhan di dalam doa. Terus bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan tiap-tiap hari. Karena tanpa itu kita tidak akan pernah bisa merasakan damai sejahtera dari Tuhan. Kemudian di Yeremia 29 ayat 12 sampai 13, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya, cari wajah Tuhan tiap-tiap hari. Bangun persekutuan yang intim dengan Tuhan tiap-tiap hari supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan yang sebenarnya, bukan meraba-raba, bukan mengerti karena pikiran kita yang terbatas gitu. Kita tidak bisa memahami seutuhnya rencana Tuhan karena memang pikiran kita terbatas, logika kita terbatas, pemahaman kita terbatas. Tapi ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita akan bisa memahami satu persatu apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Ya, Matius 6 ayat 33 ini Tuhan Yesus sampaikan kalau di Alkitab itu dibuat hal kekhawatiran gitu. Jadi ada orang-orang yang mengkhawatirkan tentang makanan dan minuman dan segala-galanya, dan Tuhan katakan itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kamu, orang-orang yang mengenal Tuhan, apa yang harus kamu lakukan? Kita tidak perlu fokus untuk mencari hal-hal duniawi yang tadi gitu. Kita tidak perlu fokus kepada permasalahan apapun yang terjadi di dunia ini. Fokus kita bukan itu, karena kalau fokus kita itu, kita akan semakin merosot imannya. Tapi Tuhan mengingatkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bernilai kekal. Di sini dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan tiap-tiap hari dan mencari kerajaan Allah tiap-tiap hari dalam kehidupan kita? Ketika kita fokus untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dan hidup di dalamnya tiap-tiap hari, itu akan menolong kita untuk bisa melewati setiap hal yang kita alami, masa-masa sulit yang kita alami saat ini,
dan tetap percaya bahwa Tuhan merancangkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Jangan heran kalau mungkin ada orang-orang yang berkata, aku nggak percaya itu, aku nggak percaya itu gitu. Ya akan ada orang yang tidak percaya gitu, karena ya mereka tadi tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya kalau orang sudah menolak firman Tuhan, perkaranya selesai ya. Kita nggak bisa debat apa-apa lagi gitu. Tapi kan kita sebagai orang percaya, ada firman Tuhan yang menuntun kita dan menolong kita untuk tetap bisa survive dan juga tetap bisa percaya kepada Tuhan. Oke, itu saja dari saya. Silahkan kalau ada yang bertanya, mungkin ada yang kurang jelas atau dikonfirmasi. Aku persilakan. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Bang Roy? Teman-teman boleh open mic atau mungkin chat secara baik secara private ke Bang Roy atau mungkin chat secara publik. Halo Bang, mau nanya dong. Ya, silakan. Iya, jadi gini Bang, kan tadi beberapa kali Bang Roy menyinggung tentang ketidaksetiaan bangsa Israel dan kesetiaan Allah, baik di dalam Perjanjian Lama dengan contoh-contoh Abraham, raja-raja Israel dan lain sebagainya gitu. Cuma gue pengen tahu aja sih, kan ketika Tuhan memilih Israel sebagai umat pilihannya dengan Abraham pada waktu itu, kenapa pada akhirnya di Perjanjian Baru seakan-akan Yesus sama orang Israel itu dikontraskan terus gitu di kitab-kitab Injil. Jadi kelihatannya kok pilihan Tuhan atau rencana Tuhan itu nggak digenapi. Karena pada akhirnya bangsa Israel atau orang-orang Yahudi di Perjanjian Baru nggak percaya sama Yesus. Dan bahkan sampai sekarang mereka juga tidak menjadi Kristen gitu. Mereka menjadi tetap beragama Yudaisme gitu. Kenapa seakan-akan rencana Allah nggak bisa tergenapi? Padahal dulu Allah pernah janji bahwa umat Israel itu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tapi bahkan di Perjanjian Baru pun mereka tidak percaya sama anak Allah itu sendiri. Iya. Itu Bang pertanyaannya. Kalau kita melihat konteksnya, nggak semua orang Yahudi juga nggak percaya Tuhan Yesus ya. Yang nggak percaya Tuhan Yesus itu adalah orang-orang Yahudi dan beberapa orang-orang Yahudi dan juga ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi gitu yang tidak percaya Tuhan Yesus. Karena di beberapa kisah yang lain ada juga disebutkan orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus itu kan orang-orang Yahudi kan, yang percaya kepada dia dan mengikut dia gitu. Jadi meskipun terlihat kontras banget ya, kayak apalagi kalau kita sekarang mungkin stereotipnya Yahudi lu gitu kan. Kalau Yahudi itu udah langsung nggak percaya Tuhan Yesus, tapi ada juga orang-orang Yahudi, ya murid-murid Yesus itu adalah orang-orang Yahudi gitu. Kita nggak bisa atau ada yang mengatakan mereka bukan orang Yahudi. Jadi pertama yang tadi aku sampaikan bahwa memang benar ada beberapa orang-orang Yahudi yang tidak menerima keberadaan dan juga ya tidak menerima keberadaan Tuhan lah. Dan itu mayoritasnya adalah ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi yang ya mereka punya pemahaman sendiri kan tentang siapa Mesias itu gitu. Dan banyak kan diceritakan bahwa Mesias yang mereka damba-dambakan itu adalah Mesias yang akan membangun kerajaan duniawi, bukan kerajaan surgawi ya. Maksudnya yang akan memulihkan keadaan mereka dari penjajahan. Tapi kan kalau kita sebagai orang percaya memahami bahwa Yesus itu bukan membangun kerajaan duniawi kan, tapi dia akan memulihkan kita dari dosa gitu. Kalau dulu mereka kan berpendapatnya Yesus itu akan membangun kerajaan, ya gitu kan, memulihkan kerajaan Daud itu artinya bahwa kerajaan Daud yang literally kerajaan Yehuda dan yang lain, yang satu lagi itu benar-benar akan ada lagi, dibangun lagi gitu. Jadi ya dari kontrasnya itu sebenarnya dari pemahaman mereka yang salah. Tapi kalau kita lihat kembali lagi benang merahnya, ya Tuhan tetap setia pada janjinya gitu. Kalau kita lihat dari silsilah Tuhan Yesus juga, ya Tuhan tetap memakai bangsa Israel kan, meskipun ada bangsa-bangsa lain yang ada di dalam silsilah itu untuk menjaga dan memelihara umatnya gitu. Tapi orang
banyak orang Israel, meskipun nggak semua, yang memahaminya secara berbeda seperti itu. Itu yang bisa aku jawab. Oke, ada lagi yang lain? Apakah ada dari teman-teman yang lain yang memiliki pertanyaan atau ketidakjelasan? Bang, mau nanya. Ya, silakan. Kan tadi Abang bilang kalau Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Nah, terus untuk orang-orang yang pindah agama itu gimana, Bang? Oke. Ya, ini pertanyaannya seru ya. Tadi aku baru bilang ke Stephen, ya, untuk orang-orang yang pindah agama, beberapa waktu yang lalu ada juga salah satu anak PO yang nanya aku, Bang, kenapa Abang percaya Tuhan gitu? Karena dia sekarang udah nggak percaya Tuhan lagi, meskipun di KTP-nya dia tetap Kristen. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, itu adalah kebenarannya. Dan Tuhan itu setia, dan kesetiaan Tuhan itu tidak bergantung pada kesetiaan kita. Nah, perkara pindah agama ini, teman-teman, bukan pindah agama itu belum tentu dia benar-benar beriman kepada Tuhan. Itu yang pertama. Jadi kalau aku Kristen, belum berarti aku benar-benar, bisa saja aku Kristen-Kristenan kan. Ya, kan kalau mobil itu beneran, tapi mobil-mobilan itu bukan beneran kan. Nah, Kristen artinya Kristus benar-benar hidup di dalam diri seseorang. Dan ketika Kristus benar-benar hidup di dalam dirinya, Roh Kudus benar-benar menguasai hati dan pikirannya, dia tidak akan mungkin bisa menyangkali imannya gitu. Karena tadi keselamatan itu, aku belum jelasin ini sih, tapi ini akan panjang pembahasannya gitu. Keselamatan itu inisiatif dari Tuhan, dan Tuhan yang menolong kita untuk bisa percaya kepada Dia. Nah, kalau ada orang yang pindah agama, kemungkinannya dua gitu. Dia belum sungguh-sungguh, dia belum percaya Yesus sebenarnya, dan kalaupun dia mengatakan dia sudah Kristen, tapi dia sebenarnya nggak benar-benar menghidupi dan membiarkan Kristus yang bertahta di dalam kehidupannya gitu. Jadi tadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita itu bukan ya kalau aku Kristen, ya udah Kristen asal-asalan pun ya Tuhan tetap akan menyertai kehidupanku, dan apapun yang terjadi dalam kehidupan itu Tuhan akan menerima segala hal yang kulakukan gitu. Enggak. Tapi orang yang pindah agama itu ya kita belum tentu apakah dia benar-benar sungguh-sungguh mempercayai Tuhan atau enggak. Karena kalau kita sungguh-sungguh menyerahkan tahta kehidupan kita ini dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan, itu akan menghasilkan damai sejahtera dan juga keteraturan, sehingga tidak mungkin kita menyangkali dia ataupun dalam tanda kutip meninggalkan dia ya, dalam tanda kutip gitu. Jadi kalau dia Kristen terus dia pindah agama, ya Kristen kan nggak menjadi jaminan kan. Ada orang yang lahirnya dari Kristen tapi nggak tahu apa makna Kristen gitu. Karena Kristen itu adalah ketika kita benar-benar menempatkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Gitu. Dan ini satu lagi, ketika mungkin ada orang yang pindah agama, kalau Roh Kudus benar-benar sudah ada di dalam dirinya, pasti Roh Kudus menggelisahkan gitu. Karena Roh Kudus tidak berkenan dengan dosa kan. Kalau ada dosa yang kita lakukan, ya dosa itu nggak cuma membunuh atau apa ya, tapi segala hal yang tidak berkenan di dalam diri kita yang kita lakukan, ketika dia mungkin menyangkali lah, kita taruh lah, kalau benar-benar Roh Kudus ada di dalam dirinya, pasti Roh Kudus akan menggelisahkan dia gitu. Dan itulah buktinya bahwa dia sudah benar-benar percaya kepada Kristus atau enggak. Aku jadi ingat satu ilustrasi, ini menolong kita juga untuk memahami ilustrasi tentang babi dan juga kucing. Aku sering menyampaikan ini. Teman-teman ada yang pelihara babi di rumah mungkin atau dulu pernah di kampung. Nah, untuk teman-teman yang memelihara babi,
pasti kalau orang Batak itu babinya dimandiin ya, bahkan ada yang sampai dikasih sabun gitu ya, sabun. Daniel katanya pelihara babi. Nah, babi itu kita udah sabunin dia, kita udah mandiin, bahkan kami dulu aku ingat pernah waktu kami pelihara babi itu sampai digosok-gosok gitu babinya karena ya mandinya 3 kali sehari, siang-siang dikasih makan gitu ya. Nah, babi ini ketika setelah kita memandikan dia, akhirnya dia kemana? Setelah dibersihin tuh, kandangnya juga dibersihin. Akhirnya dia balik lagi ke kotoran kan. Dia tidur lagi. Ya kenapa dibilang kalau ada kamar yang berantakan kayak kandang babi? Karena babi itu kan makannya di situ, kotorannya di situ, semuanya di situ. Nah, orang yang terlihat Kristen-Kristenan itu, ya kira-kira kurang lebih seperti babi itu. Seberapapun usaha kita untuk memoles dia supaya dia kelihatan bersih, kelihatan apa, kalau memang belum ada Kristus di dalam dirinya, dia akan kembali ke habitatnya yang awal gitu. Sama kayak babi tadi. Ya kita udah bersihin dia, mungkin udah ada yang bedakin, ya dia balik lagi akan kembali ke lumpur. Karena memang disitulah habitatnya gitu. Tapi kalau teman-teman melihat kucing, kucing itu adalah hewan yang lumayan bersih lah gitu kan. Meskipun orang-orang yang tinggal di asrama UI atau udah yang kuliah offline dulu ngeliat banyak kucing di UI itu nggak bersih gitu. Jorok karena nggak terurus. Tapi kalau kita lihat kucing, kucing itu kalau kita siram air, dia akan lari gitu. Dan dia akan menjilati tubuhnya. Menjilati tubuhnya supaya bersih gitu. Nah, seperti itulah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Ketika ada hal yang tidak berkenan yang dia lakukan, Roh Kudus akan menggelisahkan dia sehingga dia lari gitu. Dan dengan dalam pertolongan Roh Kudus itu akan menyucikan dia dan juga memampukan dia untuk kembali hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi ya yang tadi itu orang yang pindah agama itu ya mungkin dia masih dalam kondisi seperti babi tadi ya. Jadi seberapapun mungkin kalau dalam analoginya ya dia sudah pelayanan mungkin, sudah jadi worship leader, sudah jadi apa gitu-gitu ya. Tapi akhirnya dia pergi meninggalkan Tuhannya gitu ya. Jangan-jangan tadi dia belum menerima sungguh-sungguh sebenarnya dan belum percaya kayak babi yang tadi itu. Dulu di asrama ada satu mahasiswa asrama UI. Hari ini dia jadi MC Natal karena di asrama kan ada persekutuan mahasiswa Kristen asrama. Hari ini dia MC Natal, besok dia mualaf. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya itu ada gitu. Hari ini dia jadi MC di Natal asrama, tapi besoknya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengenakan jilbab yang sangat panjang. Jadi yang terlihat di luar ini mungkin orang sudah pelayanan lah, sudah apalah, ya itu nggak jadi jaminan teman-teman. Oke, sip. Masih ada waktunya nggak? Satu pertanyaan lagi Bang, boleh? Oke. Apakah dari teman-teman ada? Mungkin pertanyaan Stephen itu kali. Boleh diterangin lagi Bang Roy. Oh ini jadi Boleh. Melebar kemana-mana. melebar kemana-mana ya? Iya bener Bang, itu Bang. Jadi kita tahu dari mana nih kita tuh orang Kristen yang sejati atau tidak, atau tadi tahu dari mana udah ada Roh Kudus nih di dalam hati kita, gitu Bang. Iya. Jadi KKR ini jadinya, KKR menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, bagaimana kita tahu? Yang pertama, firman Tuhan itu satu-satunya jaminan bagi kita ya. Tidak ada jaminan yang lain selain firman Tuhan. Di Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu setiap orang yang percaya kepadanya. Yaitu salah satu dari sekian banyak firman Tuhan yang menolong kita ya, dan menjadi jaminan bagi kita untuk, ya, ini adalah kepercayaan yang aku percaya sekarang. Dan kalau pertanyaan Stephen tadi itu, bagaimana tahu kalau orang kita ini adalah orang Kristen sejati? Yang pertama ya, satu-satunya
petunjuknya hanya firman Tuhan, dan Yohanes 1 ayat 12 tadi itu menolong kita untuk itu gitu. Dan bagaimana kita tahu bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, di Wahyu 3:20 dikatakan kalau kita buka hati kita dan mengundang Yesus masuk ke dalam diri kita, ya maka Ia akan masuk bersama-sama dengan kita. Nah, di saat kita percaya kepada Kristus, di situ juga kita menerima Roh Kudus kan di dalam kehidupan kita gitu. Jadi mungkin itu bisa penjelasan singkat ya, yang menolong kita untuk bisa yakin bahwa kita adalah orang Kristen sejati. Ya, pertama kembali lagi kepada firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah satu-satunya petunjuk. Nggak ada pemahaman-pemahaman yang lain gitu. Mungkin ada pemahaman lain, tapi ya kembali itu berakar dari firman Tuhan, berkembang ya dijelaskan dari firman Tuhan gitu. Jadi Yohanes 1 ayat 12 itu bisa menolong kita gitu. Dan ada ayat-ayat yang lain sebenarnya, tapi itu butuh satu sesi lagi untuk menjelaskan. Tapi setidaknya itu bisa jadi pertolongan pertama. Oke. Sudah kayaknya. Oke. Kalau tidak ada lagi, kalaupun mungkin teman-teman mau berdiskusi, silakan minta nomorku ke pengurus kalau mau berdiskusi ya. Tapi kalau berdebat enggak, beda kan. Aku akan menerima teman-teman yang mau berdiskusi, tapi kalau mau mendebat enggak, karena nanti energinya habis. Oke, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami bersyukur atas pertolongan Roh Kudus yang menolong kami untuk dapat memahami, dan biarlah Tuhan juga yang menolong kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tolong agar kami boleh benar-benar mempercayai dan juga menghidupi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kepada pewarta dipersilahkan. Oke. Kita masuk dalam warta. Yang pertama, MC ada Evi dari jurusan Niaga 18, pemusik ada Vincent, Sosiologi 17, singer ada Ameni, Komunikasi 18, pewarta itu aku, Tri, Kom 18, terus ada Asher, Niko, Fiskal 19, Asher mungkin yang nge-chat teman-teman ya tadi, selamat datang begitu. Terus ada Sliders ada Daniel, Negara 18. Oke, selanjutnya Oke, karena lagi ada tukang las di situ, jadi gue lanjutin dulu ya sekarang nih. Selanjutnya ada warta Perdo tanggal 21 Oktober 2020, masih tetap di jadwal dan lokasi yang sama, yaitu Google Meet. Dan kita masih melanjutkan seri doa Bapa Kami, dan kita sampai pada frasa yang kemarin kan kita bahas, datanglah kerajaan-Mu ya, jadilah kehendak-Mu. Ya kan, udah nggak sih? Sorry, kemarin gue nggak datang soalnya. Nah, sekarang kita berarti akan bahas yang frasa atau kalimat setelahnya. Jadi nanti teman-teman bisa sediain waktunya, atau mungkin tag di kalender gitu, supaya ingat dan supaya bisa well prepare juga ketika datang ke persekutuan doa nanti. Dan kita akan mendoakan kondisi sekitar bersama-sama, juga makin bisa dekat sama satu sama lain, anak-anak PO Visitia. Oke, silakan dilanjut. Oke. Ini ada seminar pembinaan mahasiswa Kristen yang namanya adalah The Redemption of the Mind. Nah, ini dilakukan oleh Persekutuan Mahasiswa
UI ya kalau nggak salah, ya benar tuh, POFK UI, Fakultas Kedokteran UI, dan ini temanya mungkin kita kelihatannya terlalu berat ya, karena ada banyak istilah-istilah yang sulit, kayak the clash of the world view, apa itu pertempuran wawasan dunia, terus ada penebusan pikiran, tema besar redemption of the mind. Nah, gue juga nggak bisa jelasin sih di sini apa itu, jadi teman-teman silakan ikut, tapi intinya seminar ini adalah ditujukan supaya kita orang-orang awam, mahasiswa yang di kampus, itu bisa tertarik belajar teologi secara sederhana, yang penting-penting aja, untuk memperlengkapi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini ada 3 sesi ya, sesuai dengan tanggalnya. Oke, apakah pewarta yang sebenarnya yaitu GG udah ready? Kalau udah ready, boleh di-unmute. Silakan dilanjutin, G. Oke, maaf teman-teman, ini baru bisa tadi suaranya. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya ada PSPO UI ya, di mana PSPO itu merupakan saluran pelayanan bagi teman-teman yang memiliki talenta ya di bidang suara. Jadi kita lihat videonya dulu. Sing the Mighty Power of God. Lagu ini merupakan sebuah hymn yang dikarang langsung oleh Isaac Watts. Isaac Watts sendiri merupakan seorang penulis lagu yang terkenal yang berasal dari Inggris. Salah satu lagu yang diciptakan oleh Isaac Watts adalah Joy to the World. I Sing the Mighty Power of God sendiri memiliki judul asli Praise for the Creations and Providence, di mana lagu ini menceritakan tentang kemahakuasaan Allah dan kebesaran Allah ketika menciptakan langit, bumi, dan seluruh alam semesta. Lagu ini berdasarkan Kejadian 1 dan 2, di mana juga kita sebagai makhluk hidup, sebagai ciptaan patutlah menangkat puji-pujian dan mengucap syukur atas kemahakuasaan Allah. I sing the mighty power of God. Oke teman-teman, itu penampilan dari paduan suara Persekutuan Oikumene yang bisa lebih dijelaskan oleh teman kita, Duta PSPO, yaitu Evi Litwina. Jadi teman-teman, PSPO itu paduan suara di Persekutuan Oikumene Universitas Indonesia. Jadi PSPO ini ada program
di mana tiap bulannya itu kita akan menampilkan sebuah lagu dalam satu tema besar, yaitu God's Big Story, dimulai dari penciptaan, bagaimana manusia diciptakan, bagaimana tumbuh-tumbuhan, terus bumi dan segala isinya diciptakan, kemudian nanti diteruskan kepada kejatuhan manusia dalam dosa, dan terakhir kepada penebusan. Dan teman-teman, diharapkan teman-teman boleh dapat terberkati dengan lagu-lagu yang boleh kami bawakan, dan kiranya boleh teman-teman juga boleh bisa mengikuti Instagram PSPO ataupun YouTube dari PSPO, dan teman-teman boleh melihat apa yang mau dibukakan di dalam lagu itu, apa saja yang mau kami sampaikan di dalam lagu itu, dan teman-teman kiranya boleh dapat menangkap dan terberkati dari lagu yang kami bawakan. Sekian, terima kasih. Oke, makasih Evi. Selanjutnya ada mungkin tadi persekutuan di FISIP ya, persekutuan doa di FISIP. Nah, sekarang ada yang namanya persekutuan doa UI. Jadi di sini untuk teman-teman se-UI dari fakultas-fakultas PUI nanti ada persekutuan doa yang akan diselenggarakan pada hari Kamis 22 Oktober 2020 jam 7 di via Zoom. Nanti lebih lengkapnya bisa masuk ke bit.ly/perdoui. Jadi buat teman-teman yang memiliki keluangan waktu atau tidak ada tugas gitu bisa join ya. Ya, buat teman-teman yang memiliki kerinduan untuk melayani dalam bentuk tulisan, misalnya teman-teman udah memiliki nih bakat penulis atau karena senang review di tugas-tugas, jadi kali ini bisa review novel misalnya tentang kekristenan, ini bisa kirim tulisannya ke bit.ly/daftar weekly blessing. Nah, nanti di sini teman-teman bisa kirim ke itu, ke link yang tersedia, nanti akan di-PC oleh pengurus PO Visipia untuk kelanjutannya. Jadi teman-teman boleh banget kirim sekarang. Nah, kalau misalnya soal tulisan aja, bukan cuma tulisan ya, bisa juga kira-kira apa sih apa yang dinikmati sekarang, bisa dari lagu atau misalnya puisi, foto dan sebagainya. Next. Iya, selanjutnya ada kertas doa. We want to pray for you. Jadi di sini teman-teman yang memiliki masalah yang kayak tadi ada dijelasin Bang Roy ya, tentang masalah-masalah yang mungkin teman-teman alami atau keluhan-keluhan gitu ya, bisa kirim di bit.ly/from-doa-visipia. Nanti di situ teman-teman pengurus PF Visipia nanti bisa melihat tulisan-tulisan kalian, apa yang perlu didoakan untuk teman-teman semuanya. Ini aman karena rahasia terjamin. Selanjutnya. Oke, baik teman-teman, di sini selanjutnya ada persembahan kasih bagi teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan. Tidak wajib bagi teman-teman siapa yang rindu aja. Ini ada tertera di tujuan rekeningnya ataupun platform yang udah ada Dana, GoPay, dan OVO dan sebagainya. Baik teman-teman, yang ini ada video ya. Coba kita putar dulu. I think the mic. Pengen datang ke ibadah PJ atau Perdo, tapi berhalangan? Tenang aja, kini rekaman ibadah PJ ataupun persekutuan doa PO udah bisa kamu akses nih dengan mudah di YouTube PO Visipia. So, buat kamu yang ketinggalan atau sekedar penasaran sama topiknya, bisa banget nih kunjungin YouTube PO Visipia. Dalam keluarga, Paul David Tripp ngomong begini nih.
the true test, pengampunan, dan kelepasan dari pencobaan. Hal ini tuh menjadi menarik karena dari sekian banyak hal yang bisa diminta. Jangan lupa subscribe, share, dan tentunya melakukan firman yang kamu dengar ya. See you and God bless you. Oke teman-teman, itu tadi ya bagi yang ketinggalan PJ bisa cek YouTube kita di PO Visitia. Next. Oke, bagi teman-teman yang mungkin ada yang kenal dari antara di sini senior-senior kita yang tahun ini wisuda ya di tahun 2020 bisa nanti kirim message personal message kepada mereka ataupun kirim ini ya ucapan selamat wisuda gitu. Meskipun di tengah pandemi ini harus di rumah masing-masing, kita juga tetap harus semangatin mereka gitu. Anyway, selamat wisuda pada kakak-kakak yang ada tertera di dalam ini. Semoga kita doakan menjadi lulusan yang berakar, bertumbuh, berakar, dan berdampak bagi dunia profesionalnya. Oke, next. Oke, selamat ulang tahun juga bagi jemaat PO Visitia, di mana di sini ada Irin Gabriela dari Kelas 20, Pierre Bernardo Balo dari Politik 2020, Amanda Iren Negara 19, Valencia Fiskal 17, Brianna Ruth Audrey HI 18, Jeremy Halomuan Eskrim 18, Tania Daneta ya Fiskal 17, Eva Nikita Gultom Fiskal 17, David Liberty HI 19, Jessica Inaria Magdalena Fiskal 19. Untuk teman-teman, jikalau ada temannya di sini, bisa diucapkan selamat ulang tahun juga. Tapi kalau misalnya nggak ada, kirim message aja ke teman-teman ini ya. Selamat ulang tahun. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman udah hadir di PJ. Kepada doa syafaat dipersilakan. Tes, halo, kedengaran nggak teman-teman? Oke, teman-teman, sebentar kita mau berdoa syafaat. Mari kita satukan hati kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa. Ya Bapak yang Maha Baik, terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, Kau mau memukul kami semua Tuhan sekali lagi untuk kami sama-sama beribadah di PJ hari Jumat ini ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman telah dibawakan Bang Roy Tuhan. Dan bantu kami juga Tuhan supaya melalui firman tadi Tuhan kami bisa terus Tuhan menyadari rencana-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa, bisa terus bersyukur Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan dan terus berpegang dan percaya kepada Engkau saja ya Bapa. Tuhan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman kami yang telah wisuda berulang tahun pada hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk teman-teman kami yang berulang tahun, Engkau yang berikan kepada mereka Tuhan umur yang panjang dan juga Engkau yang berikan mereka juga Tuhan hati yang mau melayani Engkau Tuhan terus dalam kehidupan mereka ya Bapa. Kami juga yang mengucap syukur Tuhan untuk teman-teman kami yang baru wisuda pada hari ini ya Bapa, untuk kakak-kakak angkatan 2016 dan kakak-kakak angkatan lainnya. Kami berdoa Tuhan supaya melalui gelar yang telah mereka peroleh ya Bapa, mereka bisa terus memuliakan Engkau Tuhan, bisa terus bertumbuh dan berbuah Tuhan untuk memuliakan nama Engkau saja dalam kehidupan mereka sehari-hari ataupun dalam pekerjaan mereka di bidang profesional mereka nanti ya Bapa. Tuhan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pandemi yang semakin muncul lagi di Indonesia Bapa. Kami berdoa untuk pandemi COVID-19 Tuhan, untuk para relawan yang bertugas untuk menangani pasien COVID Tuhan. Kau yang berkati mereka Tuhan supaya mereka bisa terus Engkau lindungi Tuhan, bisa terus juga Tuhan meminta pertolongan Engkau dan mengandalkan Engkau saja Bapa. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk kondisi mereka Tuhan, supaya mereka juga bisa dijauhkan dari segala sakit penyakit ya Bapa. Mereka juga bisa terus Tuhan merasakan kasih-Mu Tuhan dan tidak mudah putus asa dan bisa terus Tuhan memuliakan nama Engkau melalui tindakan-tindakan yang mereka ambil Tuhan.
Kami juga yang berdoa Tuhan untuk para pemerintah dan kepolisian Tuhan, Kau yang berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan dalam menjalankan protokol-protokol dan juga kebijakan-kebijakan di pandemi ini ya Bapa, supaya mereka Tuhan bisa terus memuliakan nama Engkau dan rencana-Mu Tuhan bisa terus dipermuliakan ya Bapa. Kami juga yang berdoa Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia Bapa, baik para pasien COVID Tuhan ataupun yang mereka yang masih berada di rumah Tuhan, mereka juga yang harus bekerja di rumah ataupun harus bekerja di kantor masing-masing ataupun yang berkuliah dan bersekolah ya Bapa. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi pada mereka Tuhan, Engkau pasti selalu mempunyai rencana yang baik untuk kami semua bangsa Indonesia Bapa. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa terus berserah kepada Engkau Tuhan dan terus berdoa kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk pelaksanaan pilkada serentak pada tahun 2020. Engkau yang berkati Tuhan jika Engkau yang merestukan pilkada ini ya Bapa, supaya melalui Engkau saja ya Bapa, Engkau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk para pelaksana pilkada Tuhan, baik dari calon-calonnya ataupun para atau pemerintah dan juga panitia-panitia pilkada Tuhan, supaya bisa melaksanakannya dengan protokol kesehatan yang baik ya Bapa. Engkau juga Tuhan yang memberikan Tuhan rencana yang baik bagi proses pilkada ini ya Bapa. Kau yang juga Tuhan lindungi Tuhan para masyarakat Indonesia Tuhan yang mungkin akan memilih Tuhan. Kau yang berkati mereka Tuhan dan jauhkan mereka dari segala sakit penyakit atau virus ya Bapa. Kau yang berkati juga Tuhan supaya pilkada ini Tuhan dapat terlaksana secara jujur dan adil ya Bapa, dan juga bisa juga Tuhan dilaksanakan hanya sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, dan juga kebijaksanaan dari Engkau saja ya Bapa. Tuhan, demikianlah doa-doa kami ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap doa-doa yang telah kami ucapkan Tuhan. Mungkin banyak juga yang belum sempat kami doakan ya Bapa. Kau yang tahu apa yang diperlukan kami Tuhan dari mahasiswa Visipia dan juga bangsa Indonesia ini ya Bapa. Kami berdoa kepada Engkau Tuhan untuk setiap hal dalam kehidupan kami, supaya kami bisa melakukannya sesuai dengan kehendak Engkau saja ya Bapa. Tuhan, ampunilah Tuhan, mungkin tadi dalam PJ ataupun sebelum PJ dan juga saat berdoa tadi Tuhan, masih banyak Tuhan sikap hati kami yang kurang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau yang bantu kami Tuhan, Engkau yang pulihkan kami Tuhan, supaya kami bisa Tuhan melakukannya sesuai dengan kehendak Engkau saja ya Bapa. Engkau yang kirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk terus menyadarkan kami Tuhan untuk melakukannya sesuai dengan kehendak Engkau Tuhan, dan juga bisa memuliakan nama Engkau dalam setiap apapun yang kami lakukan Tuhan. Tuhan, demikianlah doa-doa kami Tuhan. Sebentar kami lanjutkan ibadah kami ya Bapa. Engkau yang pimpin ibadah ini Tuhan, supaya bisa terus berkenan kepada Engkau Tuhan, dan bisa terus memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Teman-teman, tadi kita udah sama-sama belajar bahwa penting sekali bagi kita untuk terlebih dahulu mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, kita semakin tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang setia dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Terus Tuhan tuh peduli dan memelihara setiap kehidupan kita. Dan ketika kita terus-menerus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, di situ ada kekuatan dan damai sejahtera yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Oleh karena itu, pengenalan akan Tuhan itu akan membuat cara pandang kita tuh berbeda dari dunia. Ketika kita melihat suatu masalah, kita melihat bahwa ada rancangan Tuhan yang lebih besar daripada semua itu, yang mendatangkan suatu kebaikan gitu. Kalau misalnya tadi kata Bang Roy bilang di dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi kita gitu. Dan kita kiranya firman Tuhan yang tadi boleh di-sharingkan Bang Roy tadi benar-benar boleh berakar di hati setiap kita, dan kiranya kita tidak hanya sekedar jadi pendengar firman Tuhan, tapi boleh dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Kemudian teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, aku mengajak teman-teman, mari kita bersama-sama nyanyi lagu Satu-Satunya Yang Kuandalkan. Selalu yang terbaik.
semoga dari lagu ini kita benar-benar belajar bahwa di dalam setiap permasalahan kehidupan teman-teman, di dalam setiap apapun yang menjadi struggle atau kekhawatiran teman-teman di masa pandemi ini, kita melihat pada satu pribadi yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib, yang sudah memberikan dirinya untuk bisa menebus dosa-dosa kita. Kiranya itu yang menjadi penghiburan kita, kiranya itu yang menjadi kekuatan kita, menjadi satu-satunya fondasi, menjadi satu-satunya hal yang kita andalkan di dalam segala aspek kehidupan kita, yaitu pribadi Tuhan Yesus Kristus. Oke teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, aku minta kepada Bang Roy menutup di dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini, karena Engkau sudah memberkati ibadah persekutuan Jumat kami ini Bapa. Biarlah semua lagu yang kami nyanyikan, firman Tuhan yang telah kami dengarkan, Tuhan berkati agar boleh menolong kami untuk boleh semakin setia dan juga mempercayai Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati semua adik-adik dalam perkuliahan mereka. Mungkin mereka sedang mengalami masa-masa sulit di dalam perkuliahan, menyesuaikan banyak, melewati banyak masa-masa yang mereka belum pernah lalui sebelumnya. Biarlah Tuhan tolong agar mereka bisa melewati itu semua dan juga terus boleh bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih, berdoa juga untuk pengurus PO Visipia juga. Tuhan tolong di dalam masa pandemi ini juga ada banyak hal-hal yang mereka harus sesuaikan dalam pelayanan. Lalu Tuhan juga yang memberikan kekuatan, hikmat kepada mereka. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk ibadah ini dan menutupnya dalam nama-Mu. Amin. Teman-teman, ibadah telah selesai. Teman-teman boleh mengambil waktu teduh. Selamat hari Jumat, teman-teman. Terima kasih semuanya sudah datang di PJ PO Visipia. Oke. Selamat hari Jumat semuanya. Selamat hari Jumat Jangan lupa semuanya. nih, sesi terakhir mari kita foto bersama. Yuk, kita pada on cam. Wih, rasanya kayak pada bangun semua gitu kalau lihat laptop. Sling. Oke. Imposter bener-bener. Jasper. Oke, aku tunggu nih sampai nyala semua dulu ya. Oke, Suy, nggak apa-apa. Kalau emang nggak bisa banget, nggak apa-apa kok. Oke, aku tunggu nih. GG bisa, G? Oke deh. Pada rapi-rapi. Oke, aku hitung ya. Mari kita mengabadikan momen ini. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, sekali lagi ya guys. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Pen senyum dong, Pen. Lu susah banget sih senyum. Oke, mantap. Thank you all. Selamat hari Jumat. Terima kasih Terima kasih, Kak. semuanya. Selamat hari Jumat. Background Semangat kuliah. Background lu mantep. Kampanye terselubung. Oke. Apa itu? Selamat hari Jumat semuanya. Selamat hari Jumat ya semuanya. Ya. Oke,